teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau sedikit berbagi tips atau pengalaman kepada kalian semua tentang bisnis repacking snack lagi. Yuk langsung aja kita ke videonya, karena nggak boleh banyak basa-basi biar kalian nggak bosen. Hari ini kita akan bahas tentang suka dan duka mengenai bisnis repacking snack ya. Kira-kira kalian mau bahas sukanya dulu apa dukanya dulu nih ya? Oke, langsung aja kita bahas dukanya dulu aja ya, biar kita seneng-seneng di akhir nanti. Spesifik kali ini aku akan bahas tentang suka dan duka mengenai bisnis titip jualan ya. Titip jualan ya. Oke, langsung aja kita yang pertama bahas tentang dukanya dulu ya. Yang pertama, ini sesuai dengan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman lainnya yang punya bisnis titip jualan yang nggak sesuai dengan pengalaman aku, langsung aja kalian bisa sharing di kolom komentar supaya bisa aku jadikan pengalaman aku juga dan antisipasi aku juga nanti, dan bisa dijadikan pengalaman dan antisipasi bagi teman-teman lain yang belum pernah mencoba bisnis titip jualan ini. Oke, langsung aja untuk poin pertama, dukanya. Kenapa dukanya kita melakukan bisnis titip jualan? Yang pertama yaitu pembayaran tidak sesuai dengan jadwal. Misalkan gini ya teman-teman, kalian itu terbiasa 1 minggu sekali datang ke suatu warung, dan setiap kali kalian itu melakukan pengiriman barang itu kan harus disertai dengan pembayaran terlebih dahulu, baru kalian mengirim barang yang selanjutnya. Biasanya beberapa warung, tapi nggak banyak ya, satu dari 20 warung itu biasanya itu apa ya istilahnya itu nakal ya, nakal. Yang akunya sih biasanya nggak punya uang, jadi mereka itu membayarnya tidak sesuai dengan jadwal, sehingga nanti modal kita nggak bisa muter ya kan. Ya itu tadi, pembayaran tidak sesuai dengan jadwal. Terus yang kedua, duka kita melakukan bisnis titip jualan yang kedua yaitu jajan kembali dengan kondisi yang rusak, dan itu banyak. Jajan kembali banyak dengan kondisi yang rusak, yang mana itu kita biasanya kalau jajan kembali itu kan bisa kita apa ya, bisa kita daur ulang, bisa kita jual lagi, bisa kita ganti plastiknya, atau kita ganti modelnya, dan yang mana itu tuh bisa dijual lagi. Tapi ternyata banyak jajan yang kembali dengan kondisi yang rusak sehingga kita tidak bisa menjualnya kembali. Nah, kondisi seperti ini kan merugikan kita ya, karena bagaimanapun warung tetap akan diuntungkan. Untung dan rugi itu, warung itu untung, ruginya itu ke kita ya gitu. Kita juga untung, tapi kalau rugi itu pasti ke kita semua gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu kan kita nggak bisa mendaur ulang snacknya ya, nggak bisa kita jual lagi. Di kondisi yang seperti ini biasanya terjadi di warung-warung yang mana snacknya kita itu ditaruh di luar ruangan ya, yang biasanya langsung terpapar dengan sinar matahari, terpapar dengan debu gitu. Jadi jajannya itu gampang, biasanya gampang ayam, gampang tengi, gampang kotor, dan gampang bau, sehingga kita tidak bisa mendaur ulangnya dan menjualnya kembali gitu. Mungkin kalian semuanya bisa menghindari kondisi seperti ini dan menghindari warung-warung atau toko yang lapaknya itu atau posisinya itu dimana jajan kalian itu dipajang di ruang yang terbuka gitu. Tapi kalau di ruang yang tertutup, apalagi jajan kalian dirawat, itu biasanya tahannya lebih lama, bahkan berbulan-bulan gitu ya. Oke, poin ketiga, dukanya kita melakukan bisnis titip jualan yaitu rugi jadi tanggung jawab kita, sedangkan untung jadi tanggung jawab kita berdua. Nah, jadi rugi dan untungnya itu tidak sebanding, tidak sama gitu loh. Kalau warungnya untung, kita juga untung. Kalau warungnya rugi, nggak mungkin rugi ya. Kalau masalah kerugian itu jadi tanggung jawab kita seutuhnya gitu ya. Seperti yang aku jelaskan tadi, karena memang bisnisnya itu titip jualan, jadi pure
ruginya itu ke kita semua gitu ya. Yang keempat yaitu susah mencari warung mitra. Seperti yang sudah aku jelaskan di beberapa video sebelum ini, salah satu kesulitan kita dalam melakukan bisnis titip jualan yaitu mencari warung mitra. Padahal di sini kan konteksnya itu kita hanya titip, warung itu hanya menjadi tempat titipan kita, sedangkan untung dan rugi itu menjadi rugi itu menjadi tanggung jawab kita. Warungnya itu cuma pure untung aja, tapi ternyata tidak sesimpel itu teman-teman, tidak semudah itu untuk mendapatkan kepercayaan dari warung mitra, tidak semudah itu untuk bisa mencari warung yang mau kita titipi jualan. Dan aku juga pernah ya menyuruh orang atau menawarkan orang untuk kerja sama aku mencari satu warung mitra, itu aku kasih gaji 10.000. Nah bayangkan aja sehari mereka itu bisa datang ke 10 warung mitra atau 15 atau 20, tinggal dikalikan aja keuntungan mereka atau upahnya mereka. Ternyata dalam satu hari saja orang itu nggak betah, karena memang mencari warung mitra itu sesusah itu. Tidak hanya kita itu modal kesana kemari, tapi juga modal mental, ya kan? Oke teman-teman, itu tadi adalah 4 poin duka atau kerugian kita itu menjalani bisnis titip jualan. Nah sekarang kita akan membahas tentang keuntungan atau suka-suka kita menjalankan bisnis titip jualan. Yang pertama yaitu waktunya fleksibel. Nah sering banget aku jelaskan tentang ini karena waktunya dalam melakukan bisnis ini itu benar-benar fleksibel, sehingga kalau kalian itu berprofesi sebagai guru, ibu rumah tangga, mahasiswa atau masih sekolah gitu ya, kalian bisa banget untuk menjalankan bisnis ini karena benar-benar fleksibel banget. Bisa kalian jadikan pekerjaan paruh waktu atau freelance gitu ya. Yang kedua yaitu bisa sebagai tabungan kita ya. Gini misalkan ya mungkin kalian di awalnya itu mengeluarkan modal yang 2 kali lipat ya. Yang pertama kalian titipkan dulu modal kalian yang pertama ya kan, kalian titipkan dulu, terus kalian harus menyiapkan modal lagi nih untuk sebelum kalian mengambil uang ini ya kan, menyiapkan modal lagi. Tapi uang ini menurut aku sih bisa kalian jadikan untuk celengan kalian. Nah bila mana biasanya kalau aku butuh ini, nah ini bisa aku ambil sewaktu-waktu, misalkan lagi nggak punya uang gitu, bisa diambil sewaktu-waktu dengan catatan tempat kalian itu tidak terlalu jauh ya kan. Meskipun jauh sih nggak apa-apa juga, intinya itu bisa dijadikan celengan untuk kalian atau tabungan untuk kalian ketika mungkin sewaktu-waktu kalian itu butuh uang, karena memang itu sudah ada gitu loh. Harus berusaha lebih keras lagi, uang itu tuh pasti ada di situ gitu, dan bisa kita ambil sewaktu-waktu juga. Yang ketiga yaitu gampang diterima. Oh ya, tadi kan di poin duka kita yang keempat tadi itu kan susah mencari warung mitra, tapi sebenarnya lebih susah lagi untuk mencari pelanggan yang langsung bayar. Itu sebenarnya lebih susah lagi ya teman-teman. Dan mencari warung mitra yang dititipi jualan ini lebih gampang daripada mencari warung mitra yang langsung disuruh bayar gitu. Jadi kalau dibandingkan itu titip jualan ini tarafnya itu lebih mudah ya kan, karena memang barang yang laku saja yang dibayarkan oleh warung tersebut. Jadi warung itu tidak menanggung kerugian, sehingga kadang-kadang itu mereka itu lebih tertarik dengan titip jualan daripada ditawarkan jualan yang langsung berbayar. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku berikan pengalaman. Dari kalian yang punya pengalaman-pengalaman lain tentang titip jualan, langsung aja di-share di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.